Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merenungkan Kasih Allah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini merupakan bukti betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia, bahwa Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak bisa dibayangkan luar biasa besarnya kasih Allah itu. Jadi mari kita renungkan benar-benar kasih Allah ini. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan pendeta, tetapi akhirnya tidak diterima di kemah abadi. Sebab semua kita punya peluang untuk masuk rumah Bapa yang maha indah, yang hari ini tidak terbayangkan keindahannya itu. Namun kita juga punya peluang untuk tidak sampai ke rumah Bapa, artinya ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau sudah ditolak, kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Ini harus kita ingat. Sungguh keadaan yang mengerikan. Dan inilah orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan sebagai tidak setia. Sebab hanya orang yang setia sampai akhir atau setia sampai mati yang akan dikaruniai mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Maka setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari api kekal atau menghindarkan diri dari keterpisahan dengan Allah. Kita harus merenungkan benar-benar kasih Allah itu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus dalam pimpinan Roh Kudus di sepanjang waktu hidup kita. Kita tidak boleh hidup mengikuti keinginan kita sendiri. Mulai dari cara bicara kita, juga apa yang kita bicarakan, harus kita perhatikan. Jangan sampai Tuhan tidak bisa menyampaikan pesannya. Sebab firman Tuhan berkata, jika 2 orang lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tentu ini bukan berarti Tuhan asal hadir, tetapi Dia hadir ketika percakapan-percakapan kita berkenan kepadanya, sehingga Tuhan ikut berbicara dan Tuhan menyampaikan pesan-pesannya dalam pembicaraan itu. Selain perkataan, pikiran juga harus kita jaga. Segala hal yang tidak patut, yang bisa mengganggu pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menangkap suara Tuhan, juga harus kita tolak dan jangan kita biarkan. Barangkali di antara kita ada yang tidak pernah atau sulit mendengar suara Tuhan. Itu bisa saja disebabkan adanya kabut yang menutupi pikiran dan hati kita. Kabut itu bisa berupa setiap ambisi, keinginan, kenajisan, atau hal-hal duniawi lainnya. Semua itu mengotori hati dan pikiran, sehingga kita tidak bisa menangkap suara Tuhan.
Apalagi kalau kita tidak pernah datang ke markas besar kita, yaitu kerajaan surga, yang artinya kita tidak memiliki kehidupan doa yang memadai. Wah, ini bahaya, saudara. Kehidupan doa harus jadi perhatian kita, apalagi bagi seorang hamba Tuhan. Ini sangat penting supaya Bapak dapat menurunkan berkat-Nya setiap kali firman diberitakan. Juga dalam doa pelepasan dan dalam konseling, agar Tuhan memimpin dan memberi pengurapan. Sebab sejatinya semua Tuhanlah yang melakukannya. Kita hanyalah alat di tangannya. Maka kalau kita mau menjadi alat, hidup kita harus bersih. Tidak boleh dicemari oleh pikiran dunia, apalagi dosa. Saudara, hidup ini singkat dan kita tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Jadi, kalau ada yang sudah terlena dalam mengisi hari hidupnya dengan kebiasaan atau rutinitas yang tidak membawa kepada pertumbuhan rohani, artinya hidup sembarangan dan tidak pernah merenungkan besarnya kasih Allah. Kebenaran hari ini mengingatkan agar kita sadar dan mau bertobat. Kita ubah rutinitas yang salah atau siklus hidup yang salah itu. Saudara, tidak ada gereja yang dapat menjamin seseorang pasti masuk surga. Tetapi gereja yang benar akan menyampaikan pesan yang membuat kita terhindar dari api kekal. Maka jangan sombong dan jangan merasa yakin pasti masuk surga. Sesukses apapun hidup kita hari ini, seberapa banyak uang kita, seberapa bahagia rumah tangga kita, semua akan berakhir. Dan itu pun pasti tidak sempurna. Maksudnya, sekalipun kita memiliki banyak uang yang bisa kita hamburkan setiap hari, nyatanya kita hanya butuh 3 piring nasi setiap harinya. Kita bisa punya mobil banyak, tetapi hanya 1 mobil yang bisa kita kendarai. Kita punya banyak rumah pun, hanya 1 yang kita tinggali. Itulah sebabnya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Allah kita, Allah Israel, Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Allah yang hidup, yang benar-benar bisa kita alami dan bisa kita rasakan. Kalau kita sedang susah dan menderita, jangan mudah kecewa kepada Tuhan, sebab penderitaan itu bisa menjadi sarana kita memikirkan langit baru, bumi baru. Yang penting, saudara, kita berubah dulu. Maksud saya kebiasaan, siklus hidup, cara hidup, serta rutinitas hidup kita harus berubah. Berusahalah berhenti melakukan rutinitas yang membuat Tuhan tidak bahagia. Rendahkanlah hati kita dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dengan melakukan semua itu, berarti kita senantiasa merenungkan kasih Allah. Percayalah, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.